sampaikan, ketika putusannya nanti tidak sesuai dengan harapan korban dan keluarga korban, berarti ini adalah gejala dalam 5 tahun ke depan. Gugatan ini bukan sekedar gugatan yang yaudah kita menggugat aspek-aspek administratif saja, tapi kita ingin menguji sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berani mengambil tindakan tegas, berani mengambil tindakan korektif terhadap berbagai macam tindak tanduk pemerintahan yang berada di luar jalur atau koridor-koridor demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi ketika putusannya nanti, ya kami berani sampaikan, ketika putusannya nanti tidak sesuai dengan harapan korban dan keluarga korban, berarti ini adalah gejala dalam 5 tahun ke depan, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berani untuk kemudian mengambil langkah-langkah judicial activism sebagaimana tadi sudah Jen dan teman-teman lain sampaikan, seperti itu. Tapi secara normatif tadi sudah disampaikan, kita ambil seluruh upaya hukum yang disediakan, entah itu banding, entah itu kasasi, tentu akan kita ambil, seperti itu. Adapun halnya yang menjadi harapan kita ya, tentunya di dalam petitum kita sampaikan untuk membatalkan keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Jokowi berupa keputusan Presiden nomor 13/TNI/2024 yang sampai hari ini juga kita belum bisa melihat isi keputusan presidennya karena kita sudah ajukan permohonan informasi namun dikecualikan dan juga tidak disirkulasikan maupun dipublikasikan secara publik gitu baik di website resminya Kemensetnek maupun di media-media yang lain. Itu kita tidak bisa melihat dokumen tersebut gitu. Dan juga kita juga mendorong bagaimana kita lihat ya bahwa kasus penculikan dan penghilangan aktivis 9798 masih dalam proses penyelidikan dan kami berharap proses penyelidikan ini terus berlanjut meskipun Prabowo Subianto nantinya menjadi presiden di akhir tahun, tapi itu tidak akan menegasikan maupun menghilangkan jejaknya sebagai seseorang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 9798 karena dokumennya masih berada di Komnas HAM dan Komnas HAM bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melanjutkannya di tingkat penyidikan. Yang sangat disayangkan adalah sebenarnya sejak tahun 2009 Pansus DPR RI itu sudah mengeluarkan 4 rekomendasi kepada Presiden untuk memerintahkan kepada Presiden membentuk keputusan Presiden dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan paksa 9798, memerintahkan instansi pemerintahan yang lain untuk mencari keberadaan 13 orang yang hari ini masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, salah satunya ayah dari Hardinda, Yani Afri yang juga masih hilang, dan juga memberikan pemulihan bagi korban, baik kompensasi, rehabilitasi maupun restitusi, dan juga meratifikasi konvensi ICPPID. Tapi kita melihat rekomendasi berupa 4 hal tadi itu tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi justru malah kembali melanggengkan yang namanya impunitas dengan memberikan pangkat kehormatan kepada seseorang yang memiliki jejak buruk, tangan yang berdarah dalam keterlibatannya di kasus penculikan dan penghilangan paksa 9798, bukan untuk mengadilinya maupun menyeret dirinya ke ranah yudisial, tapi terus-menerus mengeluarkan keputusan Presiden yang bertolak belakang dari semangat penegakan hukum dan supremasi hukum gitu di Indonesia.